Hei 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 pemirsa warga Sopian dimanapun para pemirsa warga Sopian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Ayah Ipan kembali off air menyiarkan langsung dari Bogor tentang kabar-kabar yang trending kata Bunda, kan? Nanti Bunda akan mengisi satu poin lagi. Sekarang dibuka dulu sama Ayah. Oke. Pemirsa warga Sopian, kali ini Ayah mau buka tentang makin memanasnya perseteruan jadinya modelnya ini ya, gugatan cerainya Baim ke Paula Verhoeven gitu kan. Dan ini termasuk sebuah closing video dari kita sampai nanti di sidangnya seperti apa. Pertama yang akan aku bukain adalah Baim itu sudah menahan 1 tahun lebih tentang keadaan ini ya. Mungkin bisa dicoba diperbaiki. Bahkan kala itu Baim tak menegur kesalahan istrinya, karena ini emang udah hampir setahun ya. Namun ia memilih mengumpulkan bukti-bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula. Nah, ini jadikan dugaan perselingkuhan ya. Nah, dugaan perselingkuhan itu kan kalau di dalam bahasa hukumnya harus jelas loh ya. Ini Ayah bukain pakai helikopter view-nya. Dari bahasa hukumnya, kalau seorang lelaki menyangkakan adanya perzinahan lah ya, bahasanya perselingkuhan seperti itu di mata hukum harus jelas gitu kan. Ada lelaki dan perempuan yang bukan pasangannya, kemudian mereka emang berniat khusus untuk begitu. Nah itu secara hukum wes ya kan. Dan ada, kalau dalam agama ada 4 saksi yang orang tersebut saksinya bisa dipercaya ya, bukan abal-abal. Tapi pada kenyataannya adalah yang terjadi ketika prosesnya Baim ini sebelum fasenya masuknya ke persidangan, itu kan ada beberapa sahabat Baim yang ya sahabat Baim di sini mungkin kan perhatian lah ya sama Baim sebagai sahabat gitu kan, dan mereka juga sering dicurhatin tentang masalah ini gitu kan. Lalu bagaimana ini posisinya gitu kan. Nah posisinya nanti kita akan lihat kembali gitu kan. Psikolog itu Rosmini Agus Salim atau yang dikenal dengan nama Bunda Romi ikut menanggapi terkait perseteruan ya antara Baim Wong dan Paula Verhoeven ya. Masalah rumah tangga Baim Wong kini sudah menjadi konsumsi publik. Baim merasa dihianati sama istrinya dengan sekian pasal itu kan. Nah itu kan nanti pembuktiannya. Dan kemudian ada dukungan ini dari psikolog Rosmini Agus Salim ini atau Bunda Romi ya kepada Paula. Jadi bagus Paula berada dengan keadaan diam gitu kan. Jadi bola liarnya itu tidak kemana-mana gitu kan. Biarkan orang bicara, kapilah berlalu, seperti itu kali ya gitu kan. Dan ini bagus karena kenapa? Baim mohon maaf, ini sudah sepertinya kan harusnya mak sebagai seorang ini ya pengayom gitu kan. Baim juga bingung sebenarnya ini harus kayak gimana gitu kan, karena dia sudah nahan gitu kan. Dari masalah soal keuangan aja itu kalau kita pelajari lagi itu bisa 1 bulan 400 juta, dimulai dari biasanya 70 juta 120 juta gitu kan. Itu informasi dari sahabat Baim ya, Pista Putri atau siapa itu namanya gitu kan. Nah itu seperti itu. Dan Baim nyelidik juga ini pengeluarannya seperti apa gitu kan. Karena keuangan yang ada di Baim itu kan bukan cuma keuangan sendiri, tapi uang perusahaan juga, walaupun dipisahin itu kan. Dan dibilangin Baim belit gitu kan, seperti itu. Tapi itu nanti bluder, tambah rame ya. Jadi kembali lagi kepada tema, ternyata itu dana itu ditransfer ke yang disebut dari sahabat-sahabat itu, dari NM Nikita ya. Kemudian Pista Putri juga itu kan, itu ke N ya, ke NS gitu kan. Nah, NS ini ada lagi seorang teman Baim dekat gitu kan, sampai menyebutkan nama itu siapa gitu kan, lelaki tersebut. Dan betul lah Baim bilang ini adalah pagar makan tanaman gitu kan.
Karena si N ini dibantu sama Baim. Karena ketika rumahnya mau direhab, direnovasi, mereka tinggal di situ, ya. Di situ mungkin kejadiannya ya. Dan kita nggak bisa masuk situnya. Kembali lagi kepada secara hukumnya, kalau kata pengacara Bang Hotman, ya itu kita nggak bisa ngomongin ini adalah sebagai tuduhan selingkuh begitu saja gitu kan. Dan itu kan diizinin sama suaminya tinggal di situ gitu kan. Jadi perkaranya kalau seandainya Baim ingin berpisah dengan Paula, ya dengan kata-kata ya terjadi pertengkaran terus menerus gitu kan, tidak ada kecocokan gitu kan, udah selesai. Jangan memojokkan gitu kan, jangan membahas ke sana ke sini apalagi di ranah publik gitu. Itu nasihat dari Bang Hotman Paris gitu kan. Dia melihat dari efek psikologisnya nanti dari kejadian ini. Dan ada kata-kata dari Bang Hotman, apabila ini kejadiannya adalah tidak seperti apa yang didugakan oleh Baim, Baim bisa di-kick balik loh sama Paula. Ya. Baim bisa di-kick balik sama Paula gitu kan. Dan ini terjadi ketika terjadi apanya, waktu posisi mereka membuat apa itu konten ya, dimana Baim Paula ngeprank gitu kan sampai datang ke kantor polisi gitu kan. Ini di situ posisinya. Dan Bang Hotman itu mengingatkan kepada Baim gitu kan. Dan di sini juga kita kembali lagi kepada sahabatnya Baim gitu kan. Ini yang 2-3 ini gitu kan. Sebenarnya kalau kata psikolognya itu informasinya jangan diumbar gitu kan. Jangan diumbar. Dan pengacaranya Baim pun menutup gitu kan. Tapi kan ya namanya itu seperti saya juga sekarang berbicara seperti ini kan. Saya sebagai netizen kali ya gitu kan, sebagai helikopter view gitu kan, ngelihat gitu kan, ngelihat kita ambil pelajaran gitu, kita ambil pelajaran supaya ini posisinya kita belajar tuh di mana aja gitu kan. Nah, dan kata si sahabatnya Baim ini yang perempuan tuh yang Pista Putri itu katanya ciri-ciri pria tersebut itu jauh, kalau dinilai ketampanannya jauh di bawah Baim gitu kan. Cakep Baim kemana-mana gitu kan. Ini diungkap dari YouTube Cumi-Cumi Kamis tanggal 17 bulan 10. Lebih lanjut inisialnya ada N. Postur tubuhnya tinggi dan badannya berisi gitu kan. Udah gitu ada lagi yang kata itu brewokan juga. Ada jenggotnya berarti dong gitu kan, memiliki brewok. Sedikit tinggi, sedikit gemuk, kayaknya gondrong deh dan brewokan. Jelas Pista Putri itu. Jadi ini memojokkan sekali Paula Verhoeven. Dan perlu diingat ya, yang mengizinkan lelaki itu tinggal di sana adalah Baim. Ya. Yang mengizinkan lelaki di sana itu Baim. Maka Baim bilang pagar makan tanaman gitu kan. Teman baik Baim di kantor, rekan bisnis gitu kan. Nah, ini gitu kan. Ya. Jadi kita sebenarnya harus hati-hati sekali ini. Dan Baim pun sekarang dia jadi bingung gitu kan. Katanya sih gitu kan, tapi kalau kita lihat mudah-mudahan sih lah ya, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang ini kan sebenarnya ada kuncinya ada di Baim gitu kan. Ya rujuk islah lah gitu kan. Karena kenapa ya, demi kehidupan yang lebih baik gitu kan. Kalau kita ngomongin masalah nafsu terus ya kan, nggak ada habis-habisnya ya. Walaupun Baim yakin Paula selingkuh gitu kan, melayangkan gugatan cerai gitu begitu kan. Nah itu kan itu Pista menyebut perselingkuhan Paula bukan isapan jempol. Menurut dia ada bukti chat dan rekaman CCTV. Bukti chat, suara, sayang-sayangan, apa ya, lupa aku, Baim cerita gitu kan. Itu jadi ya begitu deh ya. Emang udah cerita kayak begini udah mumet juga kita ya. Lelaki berhak gitu kan, lelaki berhak gitu kan, tapi posisinya ya kita juga harus ngerasain gitu kan. Dan kata psikolog itu bagus yang dilakukan oleh Paula ya yang dilakukan Paula, diam. Nanti bicaranya pas posisi di depan hakim begitu, ada penengahnya. Jadi nanti bagaimana baiknya gitu kan hakim nanti intinya. Walaupun pisahnya udah berapa bulan. Kalau aku juga kan waktu itu pernah bikin konten karena ini kantornya Baim pecah, retak, jatuh gitu kan.
Ya kalau orang-orang ini kan nih jangan tanda-tanda gitu kan, tanda-tanda keretakan gitu kan, itu kan tanda-tanda gitu. Tapi semuanya insya Allah lah, mudah-mudahan kita doakan semuanya ya, karena kan proses pengadilannya sebentar lagi bergulir, isunya tambah memanas, Paula merasa terpojok gitu kan, dan yang dia lakukan, dia itu karakternya seperti itu ya, kita bisa memahami, dan itu adalah sebagai karakter wanita yang baik ya, karakter wanita yang baik gitu kan. Tapi kalau dilihat lagi, sorry ya Om Baim gitu kan, Paula karakternya baik gitu kan, dan ini di sini jadinya kita sebagai penggemar jadi terpecah gitu. Saya suka Baim gitu kan, dan perempuan-perempuan sukanya Paula gitu kan, jadi terbuka kubu gitu kan ya. Bener gak seperti itu? Tapi inilah dia segi dramanya, drama ya. Mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu ya. Ya. Jadi pihaknya pun turut menyayangi reaksi dari teman Baim tersebut ya. Sampai-sampai ada 1, 2, 3 itu kan tercatat berseliweran itu di dunia maya gitu kan. Kita nggak perlu sebutin, tapi emang mereka karena merasa care, peduli sama sahabatnya, dan itu Sultan Andara pun sampai koordinasi gitu. Ini bener nggak ini gitu kan? Karena ini persahabatan gitu kan. Kita nggak mau sampai sahabat kita sedih. Ayah minta istirahat dulu sebentar ya, beberapa menit. Nah, oke. Ayah agak sedikit ini, ayah mau minum dulu ya. Oke. Ada Sofian. Hati-hati harusnya ya. Ada. Lantaran menyangkut keutuhan dari rumah tangga yang telah dibangun sekira 6 tahun ya. Dan ini nggak main-main membicarakan soal keutuhan rumah tangga seseorang. Di samping itu psikolog Bunda Romi sekaligus menanggapi reaksi diam Paula selama ini, ia meminta sang model untuk membela diri jika tidak bersalah gitu kan. Namun ia menyarankan pembelaan Paula diungkap di dalam persidangan saja, alih-alih membuat klarifikasi kepada publik seperti yang dilakukan Baim ya kan. Jadi malah tambah besar, tambah panas gitu kan. Boleh membela diri tapi pada tempatnya, nanti sidang aja ya, sebentar lagi kan sidang ya. Nanti membela dirinya nanti pada di depan hakim, dan saksinya sebenarnya sosok aktris yang mengaku sahabat Baim nih, yang mengaku sahabat Baim, Pista Putih juga sempat membongkar perangai buruk Paula. Ini kan tambah panas nih kondisi kayak gini kan. Dikatakan Pista bahwa Paula disebut kerap mentransfer sejumlah uang dengan nilai yang fantastis gitu kan kepada pria yang diduga selingkuhannya, yang itu yang disebut NS gitu kan, lelaki yang badan tegap, lebih tinggi dari Baim gitu kan jabatan, nah, tapi tidak lebih ganteng dari Baim ya. Menurut Pista, informasi tersebut didapat langsung dari Baim ya. Besar ya, besar yang ditransfer itu ya, 70, 120, 150, 400 juta, 120 sekian ya, begitu ya. Dan akhirnya cuma mengambil lagi perkataan Bang Hotman Paris ya, sebagai seorang pengacara, beliau menyampaikan tentang perkara-perkara secara hukum dan efek hukumnya ya. Semoga bisa terjadi hal yang luar biasa ya, keajaiban ya, karena ini kan masalah perasaan ya gitu kan, masalah perasaan ya. Dan kita lihat anak lah ya, kita lihat anak lah gitu kan. Tidak ada manusia yang luput dari salah gitu kan. Dan karena kita kan bukan malaikat gitu kan, dan kita juga sebagai manusia kita harus tetap bertumbuh gitu kan. Kalau kita salah ya kita minta untuk adakan pembelajaran. Inilah fungsinya kita berteman dengan orang-orang yang baik gitu. Dan ketika kita berada di dalam lingkaran kebaikan, maka pertahankan kita berada di lingkaran kebaikan, karena kebaikan itu akan bertumbuh dan akan membawa kita ke dalam kebaikan. Jangan sekali-kali kita berpikir mengikuti hawa nafsu kita, pengen begini, pengen begitu gitu kan. Nah ya, jadi bersyukurlah kita dengan apa yang kita dapat, insya Allah ta'ala ya. Oke, sampai sekian dulu. Sampai posisinya nanti kita jelang bagaimana acara pengadilannya ya. Jadi ceritanya hari ini, Warga Sopian sejak 2022, vlog, drama, food, game, semuanya ada di Warga Sopian. Warga Sopian, konten keluarga, potret keluarga sederhana. Betul begitu?
Betul. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, share-nya ditunggu pemirsa warga Sopian. Terima kasih atas dukungannya. Kalau nggak ngedukung, ayah marah.